Buat koset apa nggak ada. Nah kalau arus sekarang di AC DC itu apaan? Kalau AC apa? Kalau Ninja apaan? AC ya? Kalau yang namanya motor itu semuanya pada dasarnya semuanya tuh dari AC. AC. Tapi karena motor itu pada akhirnya butuh sen, butuh klakson. Nah itu kan kesetungnya DC. Ya. Jadi kalau sumber motor, sumber listrik di motor itu AC sebenarnya sumbernya. Semuanya AC. Nah cuman dirubah ke DC semua. Nah tinggal pada akhirnya CDI-nya tuh ada yang masih AC, ada yang udah dirubah DC. Semua sekarang dirubah ke DC. Itu hanya perubahan arus aja. Nah pada teorinya kalau yang DC itu lebih stabil. DC. Ya, jadi arus AC-nya tuh dipakai hanya untuk merubah arus AC ke DC. Jadi spool di motor itu cuma ngerubah buat ngisi ke aki. Nah nanti itu dibagi. Kalau tadinya dipakai cuma buat nyalain klakson, sen, sama lampu rem, nah sekarang atau starter listrik. Nah sekarang semua termasuk buat hidup mesin. Iya. Ah dulu juga pernah ada motor Honda 90 CB itu hidupnya pakai DC. Meskipun itu pakai platina, tapi dia DC. Iya. Nah begitu GLCP keluar itu AC. Jadi aki nggak pakai aki pun motor lu hidup. Iya. Nah sekarang kalau motor yang masih yang DC itu juga hidup. Kalau lu nggak pasangin aki, tergantung kiproknya, pengisiannya cukup apa enggak, gitu. Tapi tingkat kestabilannya pasti enggak. Beda dengan motor yang memang setrumnya dasarnya dari AC, CDI-nya AC. Nah kalau yang DC tinggal proses karena sistem pengisian itu kan dibatasin. Nggak bisa terlalu gede. Karena apa? Kalau kegedean, kalau sistem DC itu kalau misalnya kegedean, misalnya bocor kiproknya, itu bisa jebol, bisa mati. Atau kalau terjadi di bohlam depan itu kalau misalnya kiproknya kan fungsinya sebagai tahanan juga, kiproknya jebol, bohlamnya kan gampang putus. Iya. Ya itu sama. Jadi kalau tingkat motor setrum DC, akinya mati, terus kiproknya jebol, rentan terhadap itu tadi. Kalau nggak pakai aki, nah dan dia tetap untuk aman itu harus pakai aki. Iya. Dan motor dengan arus DC itu kan enak. Karena pakai sirkuit, pakai teknologi yang sekarang, arus itu bisa dibikin arus rendah. Contoh bohlam-bohlam LED dengan penggunaan setrum rendah tapi tetap terang. Itu DC tuh. Kalau AC kan nggak bisa. Kalau Ninja ini termasuk AC atau DC? AC untuk lampu depan AC. Iya. Tapi kalau untuk hidup mesin DC. Iya. Cuman kadang kalau kita ganti bohlam yang LED itu kadang mesti dirubah ke DC. Iya. Iya. Emang bener. Bener. Kalau enggak bohlamnya cepat putus. Mau pakai kita Proji juga berarti harus ke DC dulu. Harus ke DC. Nah, kalinya. Rubah arus aja. Oh. Caranya gimana itu kalau abang? Nah, gampang. Kabel yang dari saklar ganti yang dari spool nih. Dari spool tuh langsung ke saklar, ya ganti ambil dari aki. Oh. Itu jadi DC. Jadi DC. Pure motor sekarang semuanya DC. DC. Kecuali Ninja tadi tuh yang lampu depannya dia masih AC yang balok. Ya. Kalau itu masih ada beberapa yang AC kalau untuk lampu depan. Tapi kalau untuk keseluruhan tuh DC. Jadi manfaatin memang setrum aki. Iya, benar-benar. Nah, cuman kalau ada bedanya, kalau dulu kiprok itu kan cuma 2. Jadi hanya fungsinya ngerubah arus dari AC ke DC. Terus makin berkembang itu kiprok tuh namanya bukan rectifier lagi, tapi ada regulatornya juga. Makanya kiprok awal tuh kabelnya kakinya 3. Iya. Terus kiprok itu pada akhirnya juga berubah lagi, kabel kakinya jadi 4. Iya. Nah, 3, 4. Nah sekarang ada juga orang bilang ini gulungannya gulungan DC. Iya. Nah ada juga. Nah kalau yang udah gulungan DC itu memang sebenarnya udah full semuanya buat DC. Ke pengisian. Jadi pengisian udah gede. Iya. Jadi kayak model Tiger itu kan sebenarnya lampu depannya pun udah DC, udah pakai aki. Iya. Lo kontak aja langsung nyala. Iya. Nah itu dia udah semuanya
gulungan sepulnya berubah. Tapi yang namanya gulungan sepul itu yang keluar tetap setrum AC, bukan DC. Tetap dia harus butuh kiprok untuk merubah. Iya. Nah, tapi cara gulung sepul itu bisa dibikin apa gulungan AC, gulungan DC, atau 3 fase. Tapi arusnya tetap AC. Jadi nggak ada sepul itu dibilang ini sepul AC, ini sepul DC. Enggak, kalau gulungan itu ngeluarnya iya, tapi akan difungsikan kemana? Nah, kalau yang gulungan AC Iya. itu lu cuman perlu kiprok kaki 2 aja udah bisa buat ngisi aki. Nanti hidup mesin kan AC, jadi lu nggak tergantung dari aki. Lampu depan pun hidup mesin baru dia nyala, lu gas terang, itu tadi. Ada yang memang motor dulu juga ada gulungan DC, contohnya Honda 90 CB itu gulungan DC. Dari awal dia udah pakai kiprok, kabelnya 4. Udah kabel 4. Jadi di saat penggunaan lampu pengisiannya jadi lebih gede. Saat lampu nggak dipakai pengisiannya itu tadi kecil. Kenapa? Kalau terlalu berlebihan akinya juga airnya cepat habis. Nah sekarang tuh semua udah begitu. Nah kecuali buat motor-motor gede itu pasti 3 fase model gulungannya. Kita nggak usah bahas itu karena motornya juga nggak ada. Nah, sama kalau kita mau belajar gulungan sepul motor Tiger itu gulungan DC. Kalau motor kayak model Astrea Grand, RX King itu masih sepul gulungan AC. Yang gulungan sepul ya, yang kemarin saya ganti kan? Iya, cara gulungnya itu. Itu ada belajarnya juga tuh? Ada. Iya. Jadi kalau ada yang groundnya body, ada yang kalau untuk full itu dia enggak. Gulungnya sepul gulung keluar. Jadi ini nih, kalau lu ada baru keluar api. Nah, ada yang ditempelin ke body, lu gulung keluar, ini keluar api. Nah, terus ini lu gulung lagi keluar jadi api. Nah, ini buat ngisi, ini buat lampu. Ada saat dia berlebihan pakai kiprok, ini buat fungsinya sebagai tahanan lampu depan agar kalau digas nggak putus. Iya. Dan juga kalau lu gas, ini kan ngisinya gede, ngisinya stabil, nggak gede. Kalau nggak ya jebol aki lu. Emang aki mati lu hidupin, cepet penuhnya. Tapi akinya cepet juga rusak. Makanya ada tetap kalau di ECU mah limiter lah. CDI itu ada limitnya, ada batasannya. Makanya disebutnya bukan rectifier doang. Atau bukan kiprok lagi dah. Kiprok rectifier itu sama. Nah sekarang tuh disebutnya rectifier regulator.